Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana Mustafa Muhammadin Habibina Sayyidi adrikni Ya Sayyidi Ya Sayyidi Ya Rabbi Al-Ahla wal-Awlada ma'amila Bilahidiyati bifatihil ulat Ya rahmatan lil alamin wat-tamam wal khairu minka wan najar wassalam Ya man bihi qad urifa khalaqu laula kama khuliqatil khalaiq min nulikal khalqu jami'an khuliqa wa anta min nuril ladzi qad khalaqa ya khayra khalqillahi haqqan ajma'in anta imamul anbiya wal mursalin ya ayyuhar rasul ya Muhammadin Ya sahibal maqami ya mahmud Ya ayyuhas syafi'u ya mustafa' kullu syafi'in huwa minka yashfa' Ya ayyuhas salamu alaika rabbi biiznillah Wanzur ilayya sayyidi binarrah Muhsilatin lil hadratil alim Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il ummah wal ali waj'alil anama musna'in بالوحي يا رب يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا قرب وألف بيننا يا ربنا قرب وألف بيننا يا ربنا أما بعد Hadratul Mukarram Lahyai Abdul Majid Ma'alid Salawatul Aidiyah Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu anhu Al-Mukarram para Bapak Ibu kamu perjuangan Aidiyah Al-Mukarramin para Bapak Ibu Khotimul Wahidiyah Pusat Provinsi DKI DIY Kabupaten dan Kota Kecamatan-kecamatan serta tingkat desa dan imam jamaah yang hadir yang kami hormati. Al-Mukarramin para bapak alim ulama, para tamu undangan yang kami hormati, para
sami'in, sami'at, para yang mendengarkan baik yang di arah ini atau di luar arena, para musyahidin, penonton TV yang kami hormati, al-mukarramin, para bapak ibu musyahidin wal musyahidat, panitia dan protokol yang saya hormati saat ini, anak-anakku remaja, kanak-kanak yang saya cintai. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di malam hari ini kita bersama-sama mendapat taufik hidayah dari Allah, sehingga kita bisa menyelenggarakan mujadah gelombang yang kelima yang diperuntukkan untuk bapak, ibu-ibu, gelombang yang terakhir, gelombang yang sangat menentukan sekali. Mudah-mudahan mujadah kubra ini diterima Allah Rasulullah dan dijadikan sebab yang kuat diterimanya seluruh mujadah kubra yang telah kita lakukan, hingga umat dan masyarakat berbondong-bondong wafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang kami hormati, kita pengamal sholawat lagi. Kita perjuangan sholawat lagi ya. Suatu perjuangan yang memperjuangkan kesadaran kepada Allah, dimulai dari kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu memulai perjuangan, yaitu menanamkan iman yang digarap dulu, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semurni-murninya. Tidak ada kompromi syirik dengan apapun juga, dengan lainnya Allah, termasuk bahkan diri kita sendiri, perjuangan kita sendiri, semuanya pokoknya selain Allah itu adalah makhluk. Apapun bentuknya, bisa fisika, bisa empiris, artinya nyata, bisa tidak nyata, bisa rohani, tidak rohani, bahkan bisa jiwa kita sendiri atau badan kita sendiri. Pokoknya mutlak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk. Makanan, minuman, tempat tidur, harta, benda, apapun namanya adalah makhluk. Barang siapa manusia yang masih menganggap lainnya Allah itu ada sebuah kelebihan dan kemampuan, maka orang ini sudah berarti menyekutukan Allah kepada lainnya Allah. Kita percaya usaha kita bisa mensukseskan masalah. Kita percaya bahwa harta kita bisa membantu dalam kehidupan kita. Sudah syirik. Kita percaya ilmu kita bisa menyelamatkan kita. Syirik. Kalau perlu kita percaya pada ibadah kita bisa menambah kita, syirik kepada Allah Ta'ala. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan
diperintah Allah, kalau kamu mau ibadah akan diberi pahala. Tapi pemberian pahala bukan karena ibadah. Allah menghendaki diberi pahala bagi hambanya yang mau beribadah. Allah akan memberi surga, menyelamatkan dia dari neraka. Allah menyelamatkan, Allah memberi, bukan ibadahnya yang memberi. Dan bukan pula ilmu kita, amal kita, harta kita, dan bukan nasib kita yang akan bisa memberikan kita selamat sehat. Bukan doa kita, bukan azimat kita, bukan obat kita, semuanya adalah Allah. Ini aja. Barang siapa yang masih menganggap, merasa bahwa makhluk itu mampu menolong kita tanpa melalui pertolongan Allah, itu adalah bila syirik. Baik itu dalam sembahyang. Ketika kita sembahyang, Allahu Akbar, terlihat neraka, kita mudah-mudahan dengan sholat ini dia masuk surga. Syirik. Allahu Akbar. Kemudian kita merasa melakukan amal ibadah. Saya bisa sholat. Ini sudah syirik. Karena kita itu tidak mampu bergerak apa-apa. Allah. Bahkan di dalam orang sholat yang merasa telah mampu melakukan sholat, ini sudah terperosok dalam ujub, yaitu takjub, gumun kepada diri kita, bangga dengan diri kita, bangga bahwa kita bisa melakukan sholat. Dan pada siapa yang di dalam sholatnya ada bangga, satu, dia terperosok pada syiriknya. Dua, dia ujub, dan ujub tidak akan diterima orang yang ibadah di dalam ada ujub berhasil. Jadi ini pembersihan secara totalitas, bersih dari syirik. Tidak ada kompromi. Kalau ada saudara kita syirik hanya keris, jimat, itu nilai-nilai. Keris syirik, jimat syirik, obat syirik, nasi syirik, bahkan hidup kita syirik kalau tidak bisa. Begitu ekstremnya. Dan Allah mengatakan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah itu tidak akan mengampuni dosa. Yang dosa itu karena melakukan dosa syirik. Syirik tidak, syirik yang terkecil pun, apalagi syirik besar. Seperti animisme, nyembah batu, nyembah jimat, nyembah ini apalagi. Sedangkan yang khofiyah, yang sangat tidak tampak kalau syirik, yaitu merasa hidup sudah, merasa hidup sudah syirik. Karena hidup kita yang hidupkan Allah. Mari, sudah saatnya kita harus secara totalitas membersihkan diri dari syirik, bukan ya terpilih-pilih. Kalau pilih-pilih, itu hanya kajian saja. Karena itu bermati. Dan pemberian syirik itu bukan dalam kajian keimanan, tapi kajian rasa, lauqiyah di dalam hati, bukan kajian ilmu. Kalau kajian ilmu, rujukannya kepada keyakinan, yakin Tuhan satu, yakin Tuhan yang kuasa, yakin Tuhan yang memberi kekuatan, tapi tidak merasa dirinya tidak punya kekuatan. Kita yakin bahwa semua dari Allah, tapi dia tidak merasa masih merasa memiliki kekuatan, memiliki apa? Itu bedanya kajian ilmu dengan lauqiyah. Bila ada orang yang mendekatkan ilmu dengan filsafat, bisa, tapi hanya terbatas keyakinan. Iman bukan keyakinan, iman rasa hakikatnya. Maka orang tasawuf, iman tidak bisa didekati dengan filsafat.
atau musuh tidak bisa diterima siapa. Hukum kausalitas disahkan pemikiran akal. Hati kita tetap tidak mengenal kepada Allah, anak-anakku. Betapa kajian ilmu sangat tinggi sekali kajian ilmu. Apalagi kalau sampean kabeh oleh Allah diberi kemampuan jauh biasa. Para ahli yang berhormati, untuk memperjuangkan inilah inti yang diberikan Nabi dan Rasul, yang diperjuangkan tadi para wali-wali tadi dengan berbagai metode yang disusun, hingga bukan saja pada tingkat iman, tapi tingkat suman di hadrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian ini tidak ada di sekolah-sekolah. Para anak-anakku hadirin betapa tingginya perjuangan yang diperjuangkan bahaya ini, sama dengan perjuangan para anbiya wal mursalin. Banyak saudara kita di Toriko di Muhammad ini perjuangan ini, tapi ini hanya parsial, hanya bidang teologinya, hanya bidang usulnya. Tapi kalau bahaya ini tidak ada yukti kulladzi haqqin haqqah. Jadi billah ini adalah pelatihan terapan di dalam hati. Kemudian visi kita bergerak dalam kehidupan. Kemudian bagaimana? Di dalam mengisi kehidupan itu ada hablum minallah, hablum minan-nas, minal makhluk. Nah, di dalam misi kehidupan tadi, setelah didasari dengan iman lillah dan lillah, maka ada arah kemana? Yukti kulladzi haqqin haqqah, mengisi bidang-bidang kewajiban untuk dirinya sendiri, memberi nafkah dirinya, kewajiban terhadap anak istrinya, mungkin pendidikan, nafkah, kewajiban kepada tetangga, saling tolong menolong, kewajiban kepada Allah, beribadah kepada Allah, baik yang sunnah, yang wajib, yang mubah. Kewajiban kepada makan kita, kewajiban banyak. Kewajiban ini harus diisi sesuai porsinya masing-masing, sehingga dalam kehidupan menjadi konkret, tidak satu. Ini ada berbeda. Kalau maunya disorganisasi kok ini tidak dikasih. Ya pokoknya teologi saja sudah. Dia kerja bagaimana ya, wiridan semalam suntuk, tidak bekerja. Kalau bekerja saja. Tidak semua ketika kita ibadah pada Allah harus ibadah pada Allah. Ketika kita bermasyarakat harus bermasyarakat. Ketika kita berumah tangga berumah tangga. Tidak boleh satu segi itu tertumpul dalam segi. Dengan demikian terjadi sistem kehidupan yang menurut konkret, didasari ilah dari jika ini diperjuangkan dan mampu kita lakukan, sungguh manusia itu menjadi orang yang sempurna, kamil di dalam imannya, karena bersih dari anak syirik, ujub lihat takabur bilang, kamil dalam kehidupannya, dia mengisi kehidupan. Dia bekerja, dia berilmu, dia bermasyarakat, dia bertangga. Tapi kalau hanya dia alim saja, tidak bertetangga, tidak sempurna, masih ada yang kurang. Dia hanya tajir saja, mujadah, tidak bekerja, dia kurang, tidak melakukan semua. Atau dia kerja atau tidak berdoa, kurang. Jadi semua waktu kita sekolah, waktu kita bekerja, tidak boleh ada yang kurang. Jika bukan ini kacau. Para salikin kacau di dalam zaman ini. Yusuf kalau saya sampaikan, Bakir Dinar hadir di sini. Bagi saya ada keadaan antara dari makhluk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada satu ketidakseimbangan jiwa yang didatangkan oleh ilahiyah.
seperti gunung kalau belum berapi yang gemuruh puncak, sehingga di luar gunung itu bahkan menimbulkan gempa-gempa kecil-kecil hingga tidak normal, berakibat semua binatang turun semua. Betullah jiwa kita ketika Allah melihat itu pada hatinya orang yang dikenal Allah. Dan pada posisi ini oleh Allah belum disiapkan tempatnya atau tidak dibimbing oleh satu kamil getar jiwanya. Kegetaran ini tampak dan perilaku hidup manusia itu, sehingga tidak bisa yukti kulladzi haqqin. Banyak wali udah wita saja tidak bekerja, bahkan banyak wali seorang gila ini kerja jiwanya belum stabil, bahasa agama belum istiqomah. Ini pada beliau ini juga terjadi seperti di Indonesia, Al-Halat di Timur Tengah, Hamdan Farsuri di Aceh. Mereka ampuh mereka ampuh diberi oleh Allah kebijakan luar biasa. Kajiannya ilmu tinggi, ini makanan alim, tapi belum sempurna, perlu disempurnakan sehingga makin dalam airnya makin tenang dari luar, makin pendek lihat. Jiwa gemuruh ini belum mendalam betul. Kalau di dalam kajian tasawuf masih makom fana, guncang. Dan ini ada satu tapak maju, turun, tapi menjadi ahadiyah sani atau orang Jawa farku sani, kurang tampak jelas. Contoh yang konkret adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi tidak tampak gemuruh ibarat gunung Merapi. Padahal sangat sempurna Rasulullah. Tidak ada orang akmal min Rasulullah lebih daripada, tapi justru dia ada seperti orang biasa. Dia harus gembala kambing, dia harus bekerja, dia harus berdoa seperti orang biasa. Tidak punya kelebihan apa-apa. Inilah hakikat pembersihan hati dari syirik. Selama belum mencapai ini, dalam kajian yang sesungguhnya orang masih terperosok oleh syirik. Apa ada pun tentang diampuni Allah itu bisa aja orang buat syirik kemudian diampuni Allah, bisa aja. Tapi kajian ilmu tidak bisa, itu syirik, itu dosa. Dan Allah mengajar tidak akan diampun bagi orang yang dosa melakukan syirik. Dan harus yukti kulladzi haqqin haqqo, sehingga tidak boleh sampai berjuang saja, lupa bekerja, lupa rumah tangga. Ya sebiar baik, tapi menjadi jelek karena dia tidak memberikan kewajiban yang lain. Sedang mengisi kewajiban yang lain juga wajib. Melakukan satu kewajiban sebetulnya meninggalkan wajib yang kedua, tidak boleh. Para yang hormat betapa konsepsi wajib sangat sempurna, ditinjau dari ilmu tasawuf, teologi maupun ditinjau dari ilmu syariat, ditinjau dari ilmu filsafat sekalipun, insya Allah sempurna. Apalagi ditinjau dari ilmu musyahadah, ilmu zaukiyah, maka sangat tinggi. Ketinggian ini apakah kita ikut terbawa semangatnya Allah atau tidak? Ini perjuangan luar biasa. Maka panjang semua alam berjuang kemayangan dilibatkan di dalam perjuangan yang suci. Dikatakan ulama tubalil musyrikina, hadir malam tubalil musyrikina bainan nas humul muqarrabuna yaumal qiyamah. Alangkah bejo kemayangan musyrikina bainas, orang yang mau memperbaiki, memperhatikan persoalan manusia yang lain, terutama bidang iman dan Islam. Apalagi imanul kamil wa islamul kamil. Ada iman nafis,
ada Islam nakis pula. Nakis dalam artian kuantitatif, bahkan nakis dalam kualitatif. Iman juga sama. Iman ini kualitatif, ya, rukun iman yang 6 tidak terpenuhi. Islam kuantitatif, nakis, ya, rukun Islam yang 5 tidak terpenuhi, itu namanya nakis. Tapi semua terpenuhi, tapi yang nakis kualitasnya. Oh, betul yang kurang, tidak sholat, tapi sholatnya masih ada syirik. Kurang dia iman, tapi biologian masih mengaku saya iman, itu sendiri sudah syirik. Orang iman merasa iman syirik, karena iman itu bukan dia, Allah yang menggerakkan hatinya menjadi iman. Kemudian diaku aku orang yang beriman, mengaku hanya Allah Taala adalah syirik. Mengaku mampu berbuat iman, syirik. Perbuatan kita tidak bisa Allah yang menggerakkan. Itulah lembut. Seperti semut ireng mengaku yang petengan, yang lewat lebihan, angel didikan. Sulit. Karena tidak tampak udah halusnya. Alhamdulillah, aku saya bismillah dan billah, syirik lagi. Orang lillah sudah tidak merasa mengaku dia itu lillah dan billah. Al-billah tarkul billah bil billah. Al-iman tarkul iman bil iman. Al-islam tarkul islam bil islam. Artinya dia iman tapi tidak merasa iman. Tidak merasa iman dalam keadaan beriman. Artinya imannya tidak diaku bahwa saya telah beriman. Diimankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat, tarkus sholat di sholat. Dia tidak merasa bisa sholat. Dulu saya punya rumah kami di luar, yang mungkin baru pertama kali mendengarkan keterangannya. Jadi sholat harus tidak merasa dia sholat. Maka misalnya orang sholat, tarkus sholat di sholat. Dia sholat tapi meninggalkan sholat. Artinya tidak merasa dia sholat. Sholatnya disolatkan Allah Subhanahu. Dia ma'rifat. Kalau dia masih merasa ma'rifat, ini juga masih syirik. Karena orang itu tidak bisa berbuat ma'rifat. Dibilangkan. Sampai akhirnya tidak ada orang yang berani mengaku aku sudah bilang. Maka orang-orang besar, pada sudah tak solid, dia bingung dengan dirinya sendiri. Aku sudah atau belum? Tidak bisa. Kalau kajian ilmu memang, oh ya ini saya sudah sampai Jakarta, saya sudah sampai Madura. Kajian ilmu, ya alhamdulillah kita memilih dan bila. Dia kajian ilmu, juga punya ilmu bila. Ini kajian ilmu ya, aku sampai atau belum? Ini yang sudah kita ketahui. Itulah lembutnya. Bila tidak bisa dideteksi. Ngomongin dulu para hadirin yang bermati. Karena itulah yang penting kita terus melatih bila. Tidak usah bertanya aku bila atau bila. Aku di motor atau belum? Di motor atau aku di pamer nih? Tanya dia. Aku di motor atau belum? Belum mengapa kok tanya di motor? Apa mau dipamerkan? Aku bila atau belum? Apa mau dibanggakan bila itu? Sudah kita bukan melihat kita sudah atau belum? Sudah kita berusaha bila dan bila. Ketika kita itu berpikir bila atau belum, saat itu dia lupa kepada Allah karena konsentrasinya kepada keadaan bila dan bila tidak kepada Allah. Itulah sulitnya membedakan hati kepada Allah seperti orang berada di siratan mustaqim. Nengok belum beruntung ya. Saya saja sama trafik mengingat sesuatu. Terus coba aku ikut milih apa ini? Saya tanyakan. Kamu terlepas, oke? Gitu. Oh sudah mengingat bila? Aku tidak belum bilang kita. Kacau baru.
ikhlas sulitnya. Bagi yang belum diberi kemampuan, kalau sudah diberi kemampuan, insya Allah hati itu melebihi dunia luasnya. Di siapapun bisa. Ada seorang yang telah dikaromah, hati satu membaca doa ini, beberapa doa dibaca dalam sekaligus saja. Kalau kita baca Fatihah, terus Fatihah kalau baca buku tidak bisa, gitu kan? Tapi ada orang yang diberi hatinya sudah di kotak-kotak. Yang sekotak baca Fatihah, yang sekotak baca buku, yang sekotak ini. Ini ada kejadian, karena akal. Ya, memang ini tidak karena akal. Yang kita bahas malam ini tidak ada yang karena akal. Karena zauqiyah dan karena hidayah tauhid dari Allah. Akal tidak bisa menjangkau yang kita bicarakan ini. Seperti saya katakan, hati satu baca Fatihah, yang satu baca ini, wah gak masuk akal. Itu akal tertinggal kita. Ibarat naik sudah di atas atmosfer, tidak mungkin. Ini ranahnya bukan akal dan ilmu, ranahnya zauqiyah dan hidayah tauhidnya Allah Subhanahu. Seperti mi'rajnya Rasulullah tidak bisa diakal sudah. Itu zauqiyah iman kita hanya yang bisa membacanya. Para bapak-bapak ibu yang bermati, mari beri kita dalami lagi. Soalnya dan bilah anak-anakku. Tapi jangan ingat, kamu mendengarkan saya, belum yang kenal saya, lupa kepada Allah, tidak boleh. Nah, saya ingatkan, biasanya orang mendengarkan orang yang minta tukena. Ini langsung jangan tampak keindahan si berbicara itu. Al-Fatihah. Ada itu. Mari sambil kita mendengar dan kita. Karena yang akan dirimai hati. Dan yang transfer bukan informasi ini, kemudian. Mari yang kita transfer adalah zauqiyah kita. Mudah-mudahan saya diberi transit sama diberi riset semua alat menerima. Sehingga nyambung. Al-Fatihah. Para yang bermati. Begitu sudah kosong bumi orang itu. Ini pun tidak ada. Maka biasanya ketika makom aku ingkat yang jambu ini kasut. Kalau orang Jawa nari lihat manual. Aku tidak ada. Yang ada Allah rusak kayak gendang. Saya mangan wakil mangan, wajah sholat, wajah kita. Bahkan yang paling parah bukan obat islam, hanya delok. Ya delok menang aja. Ini kan nur ilahiyah sangat tingginya sudah delok. Seperti orang mendem katanya akan ada orang mendem. Kalau mendem ya bunga itu belum teman mendem. Terus namanya delok, bahkan terus mampu. Begitu nur ilahiyah yang telah datang di hati orang. Itu goncang, gemuruh, tanpa ada lahir, mulai murah malik, syariat ditinggalkan, mudah murah malik, bahkan sampai mengganggu tetangga. Tapi kalau makin tinggi lagi, makin tinggi, ada dalam sudah tidak bergerak. Dan ketika sudah pada tingkat tertentu ditajali oleh Allah SWT, orang itu normal karena ketika sudah ke tingkat akhlak di hadapan Allah, dia dulu ke arja pada bersyariat kembali sehingga normal seperti Rasulullah Sallallahu. Maka sultanul awliya semua normal, semua ilmuwan, semua ulama tidak ada. Al-alat belum sampai mencapai tidak masuk sultan awliya. Bahkan di tanah Jawa juga tidak ada yang masuk mencapai sultan awliya. Ini adalah hadrat yang kami hormati. Perjuangan hati itu kita diikutsertakan dalam perjuangan itu. Yang sebelum ada lagi dia, kita tidak pernah mendengar ya perjuangan macam ini. Bahkan dulu dilarang mempelajari ini, anak-anakku. Kamu masih muda, usianya masih 17.
Bahkan ISC belum ada 16. Ini sudah diperdengarkan, diajak. Betapa situasinya. Ini kita syukuri bersama hadirin. Orang gembel, mau biasa, anak pemulung diikut sertakan bersama presiden dan rombongan. Betapa kehormatan. Dan ini kalau tidak disyukuri, kita dilempar lagi dari golongan presiden tadi. Kita dilempar dari gerakan Allah SWT. Bukan saya, bukan BRBW. Allah melempar. Anda terlempar dengan sendirinya. Karena ini ranahnya ranah rububiyah, ranah ketuhanan. Kalau lembaga, ranahnya organisasi. Bisa aja kita masih di dalam organisasi panitia, dari panitia. Tapi kita tidak terlempar sebenarnya dari hadirnya Allah Subhanahu. Hati-hati. Banyak orang sudah jauh dari Allah, justru merasa dekat. Makin jauh dari Allah, dia makin merasa dekat. Sisilah jebakan-jebakan yang sangat sulit. Maka jadi perlu ada penuntun. Kalau mereka mursyid. Nah, kalau dia cukup melalui dan aturannya apabila tindakan itu sudah melanggar syariat, ini harus kita batal. Hakikatun bila syariatin batilatun. Hakikat dari syariatnya batal. Wa syariatun bila hakikatin. Bilang syariat tanpa hakikat kosong. Tapi masih belum bisa batal kosong. Masih lumayan. Peralihan dalam yang sempurna, ya hakikatan persyaratan, kamilan dua-duanya sempurna. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang diperjuangkan Bajai melalui perjuangan Sholawatul Rahim. Anak-anak Quran yang bermati mati kasih. Pertanyaannya, apakah sekarang kita sudah diberi mampu oleh Allah menerapkan milah dan bilah ini atau belum? Dan ini sangat simpel. Dalam kajian ilmu sekalipun tidak ada yang tersimpel rahasia. Kalau yang lain itu harus menapak gunung 1 tahapan, 2 tahapan, 3 tahapan sampai ini. Dan banyak orang boleh lain bocah kehabisan umur waktu nanti. Banyak sekali. Kapan ini, banyak yang belum sampai tujuan, habis umurnya sehingga tidak pernah sampai. Kalau tidak, langsung kita disoalkan hadirnya Allah, langsung menghadap kepada Allah dengan lillah dan billah, tidak pasti keluarnya. Di dalam 1 menit setengah jam sudah dikenakan Allah. Tapi kalau di Toriko tidak, baru yang Toriko. Dikir sekian, dikir apa, dikir sifat, dikir asma. Ini belum sampai pada Allah. Kemudian terakhir dikir zat. Ya, masih lama-lama. Kalau ada cepat, maka alhamdulillah. Orang-orang yang biasa sekalipun ahli maksiat diberi cepat. Inilah kelebihan sistem yang digali Bayai Masjid. Ini bukan kajian akademis, bukan karena kampanye. Bisa akademis dipelajari. Apalagi kalau dia dirasakan bahwa gula itu manis atau tidak. Kalau tidak manis, ya mungkin gula palsu atau hidangnya yang keluh. Ini kajiannya. Para jaduk yang berumur anak-anakku, mari kita dalami. Sudahkah kita betul? Alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu juga pada pihak itu Muhammadiyah. Ma'rifat kepada Nur Muhammad. Allah itu menciptakan Nur Muhammad sebelum menciptakan semua alam jagat raya. Ini keyakinan Sunnah wal Jamaah. Yakinnya Nur Muhammad diciptakan, bukan rohnya Nur Muhammad. Nur Muhammad, Nur Nubuwah, Nur Nabilah, Nur Asli Jamil Khalqi, Nur asal semua makhluk. Sebelum menyatakan surga neraka, Allah menyatakan Nur Muhammad. Waktu kami nuri wa waktu khalqa min nurika. Aku ciptakan engkau ya Muhammad dari nurku, dan aku ciptakan makhluk dari nurmu. Maka diwakilnya wa aslahu wa rukahu
aslahu warukahu. Engkau asal kejadian semua makhluk. Warukahu adalah jiwa makhluk. Maka hakikatnya semua adalah Nur Muhammad. Kesatuan tunggal namanya, yaitu manunggal, kesatuan wujud. Tapi ini cuma kajian saja. Apa betul dari satu kita dengan Tuhan? Ya begitu. Kalau begitu, ya kira. Karena maaf, kajian ini jangan ditinjau dari kajian ilmu yang lain. Ini banyak menjadi permasalahan. Ilmu fisika ditinjau dari ilmu mistik, ya tidak bisa. Ilmu bahasa ditinjau dari ilmu filsafat, tidak bisa. Ini ilmu tasawuf. Jangan ditinjau dari ilmu fikih, jangan ditinjau dari ilmu mantek. Isinya berbeda-beda, bahkan istilah saja ada berbeda. Karena itulah kajian ini tuliskan umumnya tidak ada yang mendalami ini, sehingga ulama mengharamkan untuk mempelajari ilmu ini. Dikhawatirkan ketidakmampuan ini justru menjadi efek rusaknya iman itu sendiri, rusaknya syariat itu. Nah, karena kita bainahum ulama mengharamkan. Ilah ada seorang yang mampu menyampaikan baik secara kajian apalagi secara dawi. Maka tidak ketika orang tadi muncul pertama kali, banyak ulama yang bertanya-tanya, mengapa ilmu itu dibuka? Sehingga jadi kesabaran. Tapi alhamdulillah sekarang semua kita bisa menerima. Akan semua pondok-pondok di negeri bisa mendengar ikut mengaji kitab Al-Hikam yang dikarang Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, kajian tasawuf yang cukup mendalam dan populer ini. Ya, berangkat di 20 manfaat dan sebagainya. Dan ini yang dibaca oleh Yai Hasan Besari Terkasar di Ponorogo, di mana Ronggo Warsito belajar di sana dan membaca kitab Al-Hikam yang kita baca sedang di rumah itu. Jika banyak satu kata-kata mutiara Ronggo Warsito yang sesungguhnya itu adalah alih bahasa daripada kata mutiara Al-Hikam. Dan saya yakin itu karena beliau Ronggo Warsito pada saat itu mondok di Dedasari dan membaca Al-Hikam ini. Nah, ini sudah sekali menurut kita paham itu. Dengan satu para hadirin yang kami hormati. Ini adalah kajian sekali lagi. Nah, ma'rifat bi'al Muhammadiyah sama. Kalau Allah ini yang digerakkan Allah. Kalau ini adalah kita makmum. Bahkan kalau perlu hakikatnya semua Nur Muhammad. Istilah dia benang, kain dan kapas. Nah, ya. Kapas adalah Nurullah, hakikat Allah. Benang Nur Muhammad dan kapas adalah makhluk. Hakikat daripada kain adalah benang. Tidak ada kali itu. Kain adalah hakikatnya benang yang dianyam. Maka jika ini diuraikan, kainnya hilang dengan sendirinya. Yang ada adalah benang. Benang hakikatnya adalah kapas yang ditinggal. Maka jika benang itu diuraikan, maka hilang. Yang ada adalah kapas. Itulah hakikat pengertian manunggal dan ini zaudia, ini keyakinan. Kalau benang nyata, benang. Tapi kalau ini tidak nyata, kemudian disingkat dari satu kira. Tuhan tetap ada, maka ada kajian saya. Nah, ini tidak sama. Maka istilahnya macam bidatul wujud, sah, tetapi bidatul syuhud. Hanya bidatul syahadah dan keyakinan, bukan bidatul wujud. Bidatul wujud nanti Tuhan dari hadis-hadis jadi tidak diterima. Bidatul syuhud, kesatuan pandangan, semua dari Allah. Nah, insya Allah ini kajiannya. Ini dilatih. Kemudian dimulai dengan amalan as-sholawatul ma'iyah. Dibaca. Ini maaf, yang di luar saya ikuti atau di TV, ini serius. Kalau nanti sama ke belakang, balik ketinggalan bahasan sama dijelaskan itu nanti. Kan ini tidak boleh, harus ada kesinambungan pokok bahasan yang saya baca ini. Kalau sama ke belakang, balik ke TV, kajian secara lain, sama enggak sengaja. Akhirnya saya salah paham. Ada bapak dan sambil
di rumah masing-masing, ini semua kajiannya betul kajian tauhid ini. Maka jangan merokok, jangan apa, konsentrasi. Melihat pada Allah, biar diberi tauhid hidayah. Ketika saya menyampaikan, hidayahnya Allah datang, Anda jangan rasakan nanti. Para bapak, para ibu, anak-anak yang bermati. Inilah namanya ma'rifat di hakikatin Muhammadiyah. Maka nilai syafi'ah itu wa aslahu wa dukhau. Karena itu Imam Abi Hasan Asy'ari ketika beliau ru'yan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berjumpa Nabi. Beliau bertanya, ya Rasulullah, ma hakikatul mutabah, apa hakikat orang makmum itu? Aku makmum pada Rasulullah dalam agama Islam, makmum dalam ilmu Islam, ilmu fikih. Ya, makmum yang sesungguhnya yang paling tinggi, makmum yang bagaimana? Kita sholat dengan cara kanjeng Nabi, itu sudah makmum. Kita puasa Senin Kemis, sudah makmum. Kita puasa Ramadan, melakukan sudah makmum. Kita zakat, sudah makmum. Maka yang saya tanya lagi, makmum yang paling tinggi, yang hakikat apakah seperti itu? Jawab Nabi, kalau kamu tanya seorang yang makmum betul, ini kamu harus melihat yang diimami secara pembayaran. Kalau dia tidak bisa menjadi imami, terhalang tembok, dia tidak sah. Betul kita pada Rasulullah makmum. Sekedar makmum ilmunya atau makmum kenabiannya. Kalau makmum ilmunya, belajar kitab-kitab, aturan dan sebagainya, itu makmum ilmu. Kalau makmum ubudiyahnya, ya kita kaifiah ibadahnya seperti tunggakan Nabi, itu makmum ubudiyah. Kalau makmum kepada nubuahnya, kenabiannya, kata Rasulullah, ru'yatul matbu, inda kulli syai', wa ma'a kulli syai', wa fi kulli syai', longkon wa haram. Ini makmum nubuahnya, makmum kenabiannya. Kalau kami sholat dengan cara selu kama ra'aitumuni usolli, makmum ubudiyah. Ya, makmum sholat ya harus di Mekah sana, karena tidak bisa. Saya sholat sesuai dengan Nabi, makmum. Saya puasa sesuai dengan Nabi, makmum. Ya, ini makmum. Tapi makmum ubudiyah. Kalau makmum nubuahnya, hakikat kenabiannya, di samping kita sholatnya ya khusyuk, seperti itu. Baik di dalam sholat, sholat atau tidak sholat. Ru'yatul makmum, dia melihat yang dimakmumi. Kalau sholat ya imamnya. Kalau ini nubuahnya Nabi, ya mampu melihat nubuahnya Nabi, bukan surah Nabi. Kalau surah Nabi, kita membayangkan diri Nabi. Beda, kita bayangkan kan Nabi sosok itu membayangkan surah. Jadi kita bayangkan Nabi lalu di sini itu surah yang dibayangkan. Kalau ada Nabi datang melihat kita, ini namanya dibayangkan surah. Kalau nubuahnya bukan surah ini. Hakikat kenabiannya, hakikat nur Muhammadiyah. Melihat itu di Indonesia tidak sesuatu. Dia melihat tanah, melihat Nabi. Dia melihat lampu, melihat Nabi. Di dalam sesuatu bersama jadi satu. Kalau begitu melihat Allah dalam segala sesuatu. Ya Allah bikul. Melihat tanah, melihat Allah. Apa Allah di sana? Oh tidak. Itu namanya syirik. Allah di mana-mana, bukan beliau Allah, berarti yang di sana tidak. Allah tetap di Sidratul Muntaha, Lauhul Mahfuz. Apa itu? Itulah yang sudah dipaham. Nah, saya terangkan sedikit biar memahami mudah. Sama lihat Krishna Madhyamanta. Katanya Krishna itu tidak Krishna. Saya itu ketika kecil menganggap bahwa Krishna itu masuk di raganya Krishna. Ya kayak Krishna Burongko. Ternyata tidak.
ketika Krishna sudah lahir, Krishna tetap di kayangan. Bukan Krishna masuk. Begitu kalau Allah hadir di sini, bukan Allah datang ke sini, karena kosong nanti. Nah kalau Allah hadir di sini, harus kosongnya Allah boleh kita ke Surabaya, tapi di sini meninggalkan tempat. Allah tidak semacam itu. Para hadirin hadirat yang kami hormati. Kehadiran Allah seluruh jagat raya seperti matahari hadir di sini, hadir di Surabaya, hadir di mana-mana. Sama di mana bisa melihat matahari. Itu Allah dan Muhammad itu melihat satu kesatuan, syuhud kepada Allah Ta'ala, melihat tanah, terlihat Allah, terlihat Nur Muhammad. Allahu Akbar. Allah yang menggerakkan ini Nur Muhammad menggerakkan. Itu lagi terus setelah diletakkan nanti ada Nur Ilahiyah di sana dengan bidayahnya Allah SWT. Makanya di wilayah itu akan muncul sisi lain bagi kita yang sok ingin diberi kelebihan spiritual. Saya katakan bahwa Zawqiyah ini seperti keping membuang. Yang sisi gambar Garuda yaitu Pancasila, yang sisi gambar ulang 50 menyatu. Yang sisi gambar iman Islam mujahadah, di balik itu ada sisi kaumiyah. Kalau hanya Allah yang memberikan, maka tidak sedikit para walinya Allah nggak lihat Allah menyalurkan diberi kelebihan rohani ampuh tanpa dirata. Karena orang yang memegang uang kepingan, dia memegang Garudanya, dia memegang uang 50. Ini pemikiran. Apakah semacam itu? Ya tidak. Ini hanya gambaran pendekatan istilah. Karena sulit untuk menyampaikan satu rasa atau realita. Realita meta-Inggris ini sulit. Karena kita hanya menggunakan bahasa pendekatan saja. Tidak pas dan ayat sampaikan. Yang kan bagaimana ya? Anda bisa sendiri dan merasakan. Setelah merasakan, Anda nanti akan bisa konfirmasi antara informasi ini dengan jauh. Ya. Karena tidak ada satu kata pun yang mampu mengungkap sebuah rasa. Pendekatan, rasa cinta, rasa takut untuk terangkan. Tidak bisa kita. Takut bagaimana? Cinta bagaimana? Tidak bisa. Bisanya dirasakan. Iman juga begitu. Iman yang bagaimana? Iman percaya. Tidak percaya bagaimana? Sudah sulit. Itulah hakikat rasa. Tapi kalau benda pun sulit. Gelas, bagaimana sampai gelas? Tidak bisa. Gelas ya begini tidak bisa. Nah, kalau rasa harus dirasakan, kalau gelas harus dilihat. Itulah gelas. Itu tanpa bantuan penggambaran. Maka untuk melihat benda harus melihat bendanya. Melihat Zawqiyah harus merasakan. Semua kata-kata hanya pendekatan saja. Dan itu bukan aslinya. Sadari. Orang-orang yang lalu ini. Saya sudah mengungkap dengan cara filsafat di sebetulnya. Ya, ada filsafat di sebetulnya. Itu namanya filsafat meta-Inggris. Orang-orang yang kamu hormati. Betapa tingginya. Ini baru kajian ilmuwan. Alangkah jika pandangan betul-betul diberi Allah. Zawqiyah yang seperti dimiliki para nabi dan para rasul. Inilah yang kita puji. Betapa tingginya. Adalah satu perjuangan yang memperjuangkan keimanan setinggi ini. Tidak ada. Berarti perjuangan yang paling tinggi, perjuangan yang memperjuangkan iman Islam. Kita berjuang, maupun perusahaan untuk bidang Islam, tidak bisa baik, tapi belum ada substansi. Tapi kalau iman sudah substansi, bahkan dengan makrifat, rokok sudah sampai minyaknya, bukan rokoknya, bukan terpete, bukan belatoke, bukan santoke, sudah pada tingkatnya. Kalau perlu sudah kandungan-kandungan yang ada dalam minyaknya. Para hadirin yang kami hormati, mari ini semua apa yang diberikan Allah kepada kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak, semua nanti akan diminta pertanggungjawabkan dan akan disiksa kepada kita pada nanti. Orang kaya akan disiksa dengan ilmunya, dengan kekayaannya. Orang alim disiksa dengan alimnya.
Seorang pejabat tinggi akan disiksa Allah dengan jabatannya itu pula. Seorang yang diberi kelebihan spiritual, ampuh, sabdo, kali-kali ratu, sekali ucap jadi, itu pun juga akan disisa dengan kelebihan itu. Namanya itu shawabikul himmah di dalam Islam. Satu himmah dalam jiwa yang mampu mewujudkan perkara dengan himmah itu sendiri. Kalau kita menanam nasi ya dengan beras, bikin wedang dengan air, nggak wedang dengan karet, nggak wedang. Itu namanya shawabikul himmah. Dan ini juga tidak bisa mengalahkan kodratnya Allah Subhanahu. Jika Allah telah menghendaki, tidak ada satu pun yang bisa menghalang-halangi, walaupun sudah memiliki ampuhnya mengungguli malaikat peribadannya. Ada yang bermati. Biasanya di dalam perjalanan salib, semua orang tidak ada pun juga. Ini oleh Allah diberi pengalaman-pengalaman rohani lain. Yang orang lain melihat punya kelebihan spiritual, apa awas, mandi resanya, rumahnya mandi, sing juga berarti ada di bahasa itu anugerah dari Tuhan. Jika sama diberi, syukuri dengan bagaimana syukurnya. Tadi siang, ini kalau menyampaikan asyukur sorfunian fima yurdi bihi mulai, yaitu menggunakan nikmat ini untuk perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Kalau kita diberi harta, di samping kita nikmati, ya gunakan untuk berjuang untuk dirinya dan sebagainya. Kalau ilmu, ya dirinya untuk diamalkan ke orang lain. Begitu kelebihan sifat ini. Kalau sifatnya untuk menolong orang. Jangan diri berbeda-bedanan, bisa dukung, bisa mandi, dan akhirnya terserosok. Berbagi kalau punya kelebihan, ya tidak banyak menyampaikan itu, kecuali kalau tidak ada hajat. Atau saya menyampaikan, karena ada hajat. Saya harus menyampaikan kelebihan saya, karena saya akan menyampaikan hadiah supaya orang yakin saya belum menunjuk kelebihan ini. Itu boleh. Kalau kami sudah dipanggil kok, namanya betul ya. Ini namanya ria. Dan barang siapa kerja tidak bisa, justru terperok, maka banyak di perjalanan dia. Ya, saudara kita yang berlebihan juga diambil kembali oleh Allah Subhanahu. Bahkan tidak sedikit. Teman-teman khutbah yang besar. Ini kalau ditugaskan ke daerah, zaman saya atau zaman saya ini. Dia tidak punya kelebihan rohani apa-apa. Tapi ketika kita berada di luar Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, mereka bisa menilai kelebihan spiritual. Ampun. Ini pengakuan siapa? Dia bilang begitu, yang lain begitu. Sehingga orang dia menganggap, wah, orang besar ampun, dicari dulu, dan sebagainya. Tapi kalau tidak pulang, ini dia diambil kembali, bayai. Karena ini fasilitas. Jadi pembiasaannya yang kita berdaerah mengambil itulah bayai ya, memberikan fasilitas inventarisasi sebuah kelebihan kepada pejuang-pejuang. Maka jika pejuang ada jangan rata-rata dan bawa mana anda diberi pertolongan nanti tengah jalan. Kalau tidak saya tak menyiarkan pas kamu bahasanya. Nanti keleleran atau tidak, asal kamu kalau betul akan dicukupi Allah di tengah jalan. Bagaimana caranya ini? Ya jangan tanya saya, tanya Tuhan sana. Kalau Tuhan akan memberi, saya tak minta ini, malah sirik kan, tomak. Oke, orang kayak aku kok, malah ngono ya. Tidak bilang saja. Saya tidak akan dicukupi. Berkali-kali Muhammad Kabir saya kalau makhluknya. Dan saya takwa perjuangannya dunia ini takwa, makhluknya dia akan dikeluarkan secara berikan. Dan di dunia sini tidak akan keluar di tengah jalan nanti. Min khaitu layak tasbih. Ini berjuang-juang awal tahun 60-an, begini semua. Ini mau kita belum ada dana nasional, semua sila. Ada jalan kaki. Dari malam beri jalan kaki, lebih sila. Perjalanan mulut. Memang belum ada.
ngerti pengamal itu tidak punya semangat semua. Secara kelembagaan dia masih baru muncul berangkat macam-macam. Alhamdulillah. Di tengah jalan Allah dicukupi. Bahkan betapa mereka diangkat ekonominya oleh Allah SWT. Kalau sekarang saya bangun koperasi, diberi moderasi sedikit, itu tidak ada. Allah yang mengangkat langsung. Toh mereka juga terangkat ekonominya. Itulah Allah dengan kuasanya. Wajarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita berjuang mati-matian, kok malah menderita, ada yang salah. Mungkin dia melayuti, kami kerja, padahal dia masih makom kasar. Dia mau tasrik, pelajaran, orang belum dungo. Kalau sudah belum dungo dilakoni, sing kerja-kerja, insya Allah. Kalau enggak, ada yang salah ini. Perlu ada konsultan, mengapa? Limaza, mengapa? Kok enggak tepat? Ada yang itulah perlu adanya PW, tempat konsultasi para pengawal dia jika mendapat hal-hal yang belum dipahami atau belum di. Atau ada hal yang penyimpangan yang luar kesadaran manusia. PW yang bertanggung jawab meluruskan semua pengamal yang ada di daerah untuk supaya tidak menimbulkan masalah-masalah yang oleh masyarakat setempat belum dapat dipahami. Karena sekali lagi di dalam perjuangan harus diperhatikan undang-undang dan hukum negara, adat setempat dan hukum agama kita. Insya Allah selamat. Para hadirin yang kami hormati. Setelah kita memiliki, kita berikan hati kita, itulah hakikat sempurna, hakikat makrifat. Maka kita munajat kepada Allah, dituntun diriadoi. Rasulullah SAW pada waktu bersabda, alimu auladakum biri manah wasibah. Hai umat Islam, anak-anakmu didikan berenang dan memanah. Aduh, perjuangannya itu mesti lewat padang pasir, ada peperangan. Maka Nabi memerintahkan alimu auladakum biri manah dengan memanah, wasibah dan berenang. Maka di Mekah tidak ada air pada waktu itu. Bagaimana berenang? Tapi Rasulullah sudah bertongkan suatu saat umat Islam ini akan menyeberangi benua, menyeberangi laut. Betul, setelah jauh berkolaborasi baru bisibah belajar renang itu ada nilainya. Begitu semua kebutuhan dan perjuangan harus dapat dari ilmu. Apa ilmu akhirat, ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu komunikasi harus dipelajari. Ilmu ekonomi itu bangun kekuatan ekonomi, pun ilmu rohani. Dilihatui sampai Allah mau memberikan kita sebuah anugerah, yaitu diijazahi doa kita. Jika ijazah diijazahi, kita jalan, ya Allah, mudah-mudahan pulang ini sadar kepadamu dan ikut mengamalkan wahyu. Ya, tidak kasih. Besok diparahi langsung ketemu. Nah, perlu lebih dari itu diterapkan ilmu tangga hukumi. Jadi orang lagi ya, muka-muka guruku gelem namai lagi ya, mudah-mudahan suamiku gelem namai lagi ya, mudah-mudahan istriku gelem. Oh, jangan berhenti. Allah nanti akan menggetarkan data Anda. Tapi tadi malam jalannya amin hayai tajir satu langkah. Bisa saja pada bapak-bapak ibu yang hormati. Namun sudah ada urgensi yang baru membaca semalam, kok belum kasih ya wajah silakan begitu. Ya kurang tentunya ada bisnis tertentu, baik itu kuantitas, kualitas maupun waktu yang harus dicapai. Ya, perhatian yang hormati. Pokoknya kalau kita gali kata batinnya, insya Allah. Kalau dijamin betul, tidak perlu dikentak. Mas, mudah-mudahan jadi pengamal. Mudah. Nah, masih rasa berhari-hari. Mudah-mudahan pengamal bisa lengkap kita dekat. Ada trans spiritual masuk ke sana. Tidak ada banyak di pandang kau. Kayak siwa itu. Itu siwa pokok bertahun-tahun. Kalau saya tidak perlu cukup mujadah malam tahajud ya. Kita mohonkan keluarga kita diriadoi.
syukur dan masani pengira dalam semua kita itu untuk Allah untuk zikir insyaallah dalam beberapa hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun maksimal 3 tahun tidak oleh Allah. Semua orang tasbih ini dari Rajo kalau nol itu sekitar 3 tahun baru mulai. Kita kerja kadang-kadang 3 tahun belum menghasilkan apa-apa. Para bapak, para ibu yang kami hormati, mari sepulang nanti kita coba kekuatan batinnya kita, kita menjaga 40 hari, kita baru melaksanakan 40 hari menjaga menyambung umroh lebaran. Kemudian kita bisa menjaga 17 dan bisa kalau kita repot menjaga 337. Namun juga sekarang agak lama orang kita mencoba menjaga yang kali 10. Akhirnya fatihahnya dari lembaran kali 10 menjadi 70. Allahumma ya itu menjadi 1000. Allahumma kamatalu menjadi 70. Ya Syafi'al dan lainnya menjadi 30. Wafiru menjadi 70. Ini ya belum. Ini tidak ada salahnya. Beberapa kali. Terus saya maafin. Insya Allah nanti kita akan bahkan nanti kemana saja di ayyi makanin bersaatin dimanapun dan kapanpun berada terus qalbu yatuhu daiman hatinya bergetar kepada Allah SWT di sholawat ini tidak terus dilakukan istiqomah insya Allah Allah akan beri asor Rabbaniyah yang sebenarnya tidak dikenal dalam hadis Qabar Rahmaniyah itu lagi apa tadi? Kalau dari Qabar Insaniyah dia akan diciptakan menjadi satu ya insan-insan yang paling Allah dan sebagainya. Itulah Rasulullah dan kita siap menerima getaran jiwa yang agung tapi kita tidak mampu menerima getaran itu langsung sebenarnya kabel-kabel itu kalau diberi 50.000 voltase terbakar semua. Kabel masuk ke gardu disesuaikan dengan rumah tangga sekitar 220. Tapi kalau masuk generator itu ribuan. Kalau antar kota itu sekitar 50.000 voltase. Ini kalau kita ambilkan sih terbakar semua. Begitu nur ilahiyah yang langsung dari Allah tidak ada yang kuat menerima ini makhluk. Hanya qalbun nubuwah, hati kenabian Muhammad yang mampu menerima nur ilahiyah. Maka oleh qalbun nubuwah ini, hati kenabian ini dipancarkan kepada para wali-wali mursyid-mursyid itu. Dan para mursyid itu memancarkan kepada para murid-muridnya. Maka hakikat mursyid adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Di sini ada sinyal mengapa? Maka tidak ada guru mursyid. Kalau di Torikoh ada guru mursyid. Tanpa guru mursyid tidak bisa. Tapi kalau orang dia lebih sholawat, guru mursyidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi mungkin disinggung, ya. Wabil jumlah di wassalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tusilu Allah bin ghairi syai'in. Salawat ini bisa digunakan untuk menuju usul kepada Allah tanpa guru yang tampil mutakhir. Ya. Karena apa? Karena gurunya adalah Rasulullah SAW sendiri. Barang siapa membaca sholawat yang ditujukan untuk usul, maka Rasul akan mendoakan mereka untuk supaya usul kepada Allah. Barang siapa membaca sholawat diniatkan tasyahud, mau diberi siang Jumat, Rasul akan mendoakan supaya orang ini dibuka rezekinya oleh Allah. Barang siapa orang itu mau membaca sholawat tidak kepada Rasulullah dengan niat mau diberi kesempatan terakhir, maka Rasul akan berdoa pada Allah untuk bulan ini. Dan barang siapa yang membaca sholawat atau mengingatkan supaya diberi husnul khatimah, maka apabila terpaksa orang husnul khatimah akan ditolong oleh Rasul dengan doanya. Seperti yang saya jelaskan tadi malam, seorang remaja yang berkati dan terang. Tapi jika membaca sholawat itu untuk supaya dibuka usul pada Allah,
Maka Rasulullah berdoa, mudah-mudahan Allah mengangkat dengan taufik hidayahnya orang itu usul kepada Allah SWT. Itulah praktek bagaimana Nabi menuntun muridnya. Tarbiyatul qalbi, irsyadul qalbi, ya begini. Karena nggak terasa. Kalau dari akhirnya tak tahu ali, yang ali karilah kita, eling kameranya. Kalau ngomongnya ya ali sih, sedang ngomongnya ali. Tapi sudah tarbiyah, ingat tuh. Hati bergetar, tidak sadar aja. Tuh. Tidak kita ikhtiarkan. Para antar yang berumati, ini yang angkatnya. Dan tidak merasa stabil. Para bapak, para ibu yang kami hormati, ingat hakikatnya ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat di hakikatil Muhammadiyah. Dan orang yang telah inilah orang yang sempurna, imannya bebas dari syirik dan musyrik kepada siapapun juga. Maka dalam keimanan, ma'rifat itu martabat yang paling tinggi di antara iman-iman yang lain. Para bapak, para ibu yang berhormati, mari diri kita, keluarga kita sekarang. Apakah sudah anak kita selamatkan ya dari api neraka? Anfusakum, selamatkanlah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naro dari siksa api neraka. Tidak benar. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum, selamatkanlah dirimu, keluargamu, naro dari siksa api neraka. Bagaimana mendapatkan? Kita kenakan Allah SWT. Kita hilangkan hati ada dosa syirik. Kemudian yuti kullati halako, dosa syirik bebas, dosa ubudiyah bebas karena ibadahnya tertib, dosa amaliyah muamalah baik, menolong masyarakat dan sebagainya. Maka jika anak kita dan kita telah hilang dan hilang, sholatnya tertib, maka selamatlah dari api neraka. Jika tidak berada di ini artinya anaknya masuk neraka, bapaknya masuk surga, atau sebaliknya. Anaknya masuk surga, bapaknya masuk neraka. Ini peristiwa yang disejar Al-Quran yang sangat mengerikan nanti. Ada satu peristiwa di dunia mesra antara suami istri, kasih sayang, anak ibu bapak, saudara, sama keturunannya. Ternyata di akhirat saya tidak saja. Diceritakan pada tafsir itu, yang pertama orang ada anak-anak, teman-teman atau anak-anak bengok. Ya Allah, saya dulu di dunia tidak dikenalkan oleh ayahku, oleh ibuku kepada Allah. Saya tidak dikenalkan untuk beribadah. Saya yang disekolahkan, diberi harta, ditunjukkan harta, hidup mewah. Memang saya jadi orang kaya, orang berlima harta, tapi aku tidak kenal Allah, sehingga aku banyak melakukan dosa, dan sekarang aku mau dimasukkan neraka. Anak itu kalau saya mau, karena demikian ini karena bapakku dan ibuku. Seandainya ibuku dulu mau memberitahu aku, mengajak aku Yusufnya, selamatlah aku dari neraka. Karena itu aku tidak mau masuk neraka. Ya orang tuaku yang harus gantinya di neraka. Rasul mengatakan itu. Karena orang tua jadi tekan anaknya demikian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang tua pun sampai suka. Di mana tidak ada kasih sayang di dunia ini paling mendalam kecuali kasih sayangnya orang tua kepada anak, kasih sayang ibu kepada anak. Tapi karena anak sudah menuntut dahulu, akhirnya hilang-hilangan blok sisi, bangkit pula ibunya menuntut anaknya. Ya Allah, aku dulu di dunia kerja mati-matian, siang malam, kaki enggak dan kaki. Karena anakku senantiasa meminta ini itu yang tidak bisa saya semayani. Padahal aku orang tidak punya, kurang. Saya cari pinjaman ke sana kemari sampai tidak nyawa. Sampai aku melakukan dosa syirik kepadamu. Saking kebagai ekonomi. Itu pun tidak berhasil. Karena aku melakukan dosa syirik kemudian aku dimasukkan neraka. Karena digoda anakku minta sepeda motor ini.
digantinya di neraka. Itulah perang antara yaumil mahsyar. Kita katakan dari begitu. Kita dipengaruhi dari satu mujahadah. Besok mungkin akan terus menerus satu dengan yang lain berada. Ini mayai itu Vitalo mengajar sadar, ternyata dia tidak sadar. Saya beri mulut kamu mengalami yang tidak bertobat terus jongkrok-jongkrokan masuk neraka bareng berada. Hangus bersama-sama, bapaknya mlebu neraka, ibunya mlebu neraka, anaknya bareng neraka. Karena apa? Karena kewajiban dari dunia ini belum kita penuhi, yaitu menamakan anak dan warga naro dari api neraka. Mari anak-anak kita, mari dididik, dikasih Tuhan, dididik agamanya, dididik Qurannya, sampai dia menjadi orang yang solih atau solih, menjadi orang yang betul-betul taat kepada Allah. Para hadirin yang berbakti, gitu. Semua yang lahir anak-anak itu adalah suci, artinya iman kepada Allah. Auyahidani, auyunasironi, auyumasisani. Dia jadi orang Yahudi, Nasrani atau orang kafir. Ini orang tuanya mau dibawa kemana anak-anaknya ini? Bahkan ada kafir, anak itu jiwanya sebagai kertas yang putih. Mau ditulis apa? Ditulis merah, jadi merah. Ditulis hitam, jadi hitam. Ditulis baik, berbunyi baik. Jika ditulis jelek, berbunyi jelek. Itulah anak-anak kita nanti. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, anak kita tulis dengan apa? Mari apa? Sebelum kita terlambat. Al-Fatihah. 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 Para hadirin mari kita semua merunduk kepala, merasa dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mohon Rasulullah sallallahu Rasulullah. Allah, saya orang yang zalim, orang yang aniaya. Anak-anak saya jerumus ke neraka semua. Ya Allah, selamatkanlah diriku, selamatkanlah keluargaku, selamat umat masyarakat. Beri taufik hidayah mereka. Allahumma ya wahid ya ahad, ya wajid ya Allah. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lamhatin wa nawasin ya'adadi ma'lumatil ayah yudhari wa amdad. Allahumma ya wahid ya wajid ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lamhatin wa nawasin ya'adadi ma'lumatil ayah yudhari wa amdad. Allahumma ya wahid ya wajid ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa khuluqati wa amdad. Allahumma kama anta alu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka Allahumma bihaqihi an turikana fi rushd hatta la nara la nasma' wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la nasma' wa tarzuq
kita nanti husnul khotimah atau suul khotimah. Iblis menggoda kita jika kita tidak dapat hidayah. Katut kerajaan iblis masuk neraka mengatakan loh. Mari anak-anak kita tidak suan pada Rasulullah SAW. Jangan ada yang kairi anak kita. Ya Syafi al-Khulubis Alaikanu
Kita tobat Allah Ta'ala dosa kita, dosa anak istri kita, dosa keluarga kita, dosa para pemimpin negara yang penuh dosa, kita dosakan ngapura orang kita, tonggo-tonggo kita, semuanya saja, dan terutama orang-orang tua yang telah mati di kuburan, bangsa kita yang meninggal harta, tapi dikasih dengan dosa mereka juga. Ya Rabbana Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim ala Muhammad ya ayyuhal rabbil alamin ya Rabbana qurri wali bainana ya Rabb ya Rabbana Allah ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim ala Muhammad ya Rabbana qurri wali bainana ya Rabbana Allah ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim ala Muhammad wa aidiyati rabbil alamin ya Rabbana qurri wali bainana ya Rabb kalau jadul anak-anakku dunyane barokah enggak negarane barokah enggak bumi langit barokah enggak uripmu gak barokah ayatnya barokah ya Allah entah barokah negara kula laut kula bumi kula urip kula bapak kula ibu kula Allahumma barik lima khalaqta wa ibada ya Allah wa bi'adihi Allahumma barik lima khalaqta wa ibada wa bi'adihi mujada ya Allah Allahumma barik lima khalaqta wa bi'adihi mujada ya Allah Allahumma barik lima khalaqta wa ibada Allahumma barik lima khalaqta wa ibada ya Allah wa bi'adihi Allahumma barik lima khalaqta wa ibada ya Allah wa bi'adihi mujada ya Allahumma barik lima khalaqta wa ibada ya Allah wa bi'adihi mujada ya Allah wa bi'adihi mujadatil kubra ya wa bi'adihi mujadatil wa bi'adihi mujadatil wa bi'adihi mujadatil kubra wa bi'adihi mujadatil kubra ya Isiro Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
hadirin yang hormat. Mari kita yakin permohonan kita diijabai Allah Subhanahu. Hadis kursi Rasulullah menyebutkan anak anda dari ahli. Aku berkeyakinan hambaku. Jika hambaku yakin ijabah, maka akan ijabah. Dikatakan Rasulullah juga, tidak jangan itu ba'idin bil ijabah. Jika kau berdoa, yakinlah bahwa Allah akan beri ijabah atas doamu. Nanti ada maka mudah-mudahan permohonan tadi dijawab semuanya oleh Allah SWT. Hingga umat dan masyarakat berbondong-bondong kembali fakir kepada Allah wa Rasulullah bersama kita di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan atas kepercayaan dan waktu yang diberikan kepada saya terima kasih. Jazakumullahu khairan wa sa'adatid dunya wal akhirah. وجعلنا وإياكم من الذين يشفعونهم ويربيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة وتربية خاصتين في الدين والدنيا والآخرة. وبالله التوفيق والهداية ومن الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة والتربية ومن